pemilik wedding organizer yang sempat menjanjikan pesta impian, resmi menyandang status sebagai tersangka. Polda Metro Jaya mengungkap ada 207 korban yang melapor terkait kasus dugaan penipuan wedding organizer Ayu Puspita. Awal mulanya dikenal Ayu Puspita itu dari 27 November. Mereka tuh menghubungi saya melalui pesan WhatsApp yang dimana mereka selalu mengirimi open house, lalu food testing dengan harga yang lumayan affordable. Polisi menetapkan Ayu Puspita, pemilik wedding organizer dan seorang pegawainya berinisial D sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan dana. Kalau Ayu Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa hukum kita proses. Ada 405.000. Ibu tadi bilang sanggup untuk refund? 3 minggu. Oke. Jangan nunggu. Sabar. Gua jangan dibohongin. Fans. Halo semuanya, selamat datang di video diskusi hukum kelompok kami. Hari ini kami akan membedah kasus yang sempat viral pada akhir tahun 2025, yaitu kasus tentang penipuan wedding organizer by Ayu Puspita. Sebuah impian pernikahan berubah menjadi mimpi buruk. Bagaimana kronologinya? Mari kita saksikan. Segalanya runtuh di hari pernikahan saya, di mana seharusnya hari paling bahagia dalam hidup saya. Setelah saya membayar lunas sebesar 82 juta, justru kenyataan pahit menimpa saya dengan tidak datangnya catering yang telah dijanjikan. Terpaksa saya harus memesan secara darurat melalui aplikasi ojek online. Di atas pelaminan saya hanya bisa menangis dan melamun. Awalnya kami kira hanya sedikit yang menjadi korban, tapi ternyata terdapat lebih dari 200 korban dengan kerugian mencapai 11 hingga 20 miliar rupiah. Pelaku menjanjikan kami paket murah promo honeymoon, namun uang yang kami bayarkan justru ia gunakan untuk gaya hidup yang mewah, seperti membeli barang-barang mahal dan membeli rumah serta liburan ke Eropa. Kami merasa ditipu, baik secara finansial maupun emosional. Karena itu kami sepakat untuk bertindak. Kami mendatangi rumah pelaku di Cipayung setelah berusaha menyelesaikan masalah secara baik. Namun tak ada etikat baik dari mereka. Saya menggunakan skema gali lubang, tutup lubang untuk klien baru dan acara klien lama dan cicilan aset pribadi. Saya minta maaf karena manajemen keuangan yang buruk dan gaya hidup yang tinggi. Dalam perspektif hukum dagang dan perlindungan konsumen, tindakan WO Ayu Puspita jelas melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau UPK. Beberapa pasal yang dilanggar adalah yang pertama, pasal 4, hak konsumen atas informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai jasa yang dibeli, serta hak untuk mendapatkan kompensasi. Pasal 7, kewajiban pelaku usaha untuk beretikat baik dan memberikan kompensasi jika jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian. Pasal 8 ayat 1F,
pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label atau keterangan jasa tersebut. Namun yang terpenting adalah penerapan pasal 63 UU PK, yang dimana pelaku tidak hanya dikenakan pidana penjara, namun hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan, yaitu membayar ganti rugi kepada para konsumen. Kasus ini telah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kami telah membuka posko pengaduan bagi ratusan korban lainnya. Ini menjadi pengingat bagi industri wedding organizer yang lainnya untuk memiliki standar pelayanan yang resmi dan terintegritas. Dan bagi konsumen, lebih berhati-hati terhadap tawaran harga yang tidak masuk akal. Negara hadir untuk memastikan hak konsumen dipulihkan. Sebagai penutup, kasus WO Ayu Puspita menjadi alarm keras bagi kita semua. Hukum bukan hanya hadir untuk menghukum mereka yang bersalah dengan jeruji besi, tetapi juga untuk melindungi hak-hak kita sebagai konsumen agar martabat dan kerugian material kita dapat dipulihkan. Jadilah konsumen cerdas, pahami hakmu, tegakkan hukum. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.